Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Adalah jodohku. Saat menjelang siang, Liza pergi ke sebuah Alfamart untuk belanja Durex dan camilan. Kelly yang sudah mengetahui lokasi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris, di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai berbohong. Kelly pun menunjukkan video saat Chris sedang berada di kasino untuk memberikannya bukti. Dan dengan semua kebohongan itu, Kelly meminta bantuan Liza untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke minumannya. Saatnya tiba, ternyata Liza ragu melakukannya karena ternyata Liza menaruh hati kepada Chris. Akhirnya Liza pun jujur dan mengatakan rencana Kelly kepada Chris. Untuk itu, Chris memberi sejumlah uang kepada Liza untuk kabur dari sana agar Liza terhindar dari bahaya. Dan satu lagi, Chris meminta Liza untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air yang ada di sana untuk mengecoh para agen FBI itu. Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel, kemudian loncat ke bawah tebing. Di sisi lain terlihat para teroris ternyata juga sedang mencoba mengincar Chris untuk membunuhnya. Namun, Chris berhasil mengetahuinya. Liza pun menabrakkan mobilnya ke tangki air hingga mobilnya menggelinding ke bawah bukit. Para anggota FBI pun nyaris dihantam oleh mobil tersebut. Dan Chris, dia dengan mudah dapat menghindar dalam hitungan sepersekian detik. Selanjutnya disusul dengan tangki dan beberapa batu besar. Saat sampai di bawah, Chris sudah disambut oleh Kelly. Namun, saat beberapa kayu akan menghantam mereka berdua, Chris tidak langsung kabur dan justru malah menyelamatkan Kelly. Dalam keadaan balideg, Chris pun terpaksa harus ikut bersama FBI. Di sisi lain, terlihat para teroris berhasil menangkap Liza untuk dijadikan sandera. Chris sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan tubuh terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya. Tujuannya, agar Chris bisa melihat berita televisi di masa depan dan mendapatkan lokasi di mana bomnya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Liza yang sedang disandra dengan beberapa bom di tubuhnya. Kemudian diledakkan hingga tewas saat itu juga. Dan ingat sekali lagi bahwa Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya jika hal itu berhubungan dengan Liza langsung. Setelah melihat semua itu, Chris pun mengatakan kepada Kelly bahwa bukan seperti ini caranya. Kemampuannya tidak akan bisa digunakan jika dia di posisi terikat dan dipaksa seperti ini. Kelly lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chris ke sebuah ruangan. Tapi saat akan dimasukkan, disitulah Chris meloloskan diri. Hey, wait, can I get a smoke or something? I need to relax. Look at this. Look. Ta-da! Chris pergi menuju ke tempat di mana Liza akan disandra. Setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly. Untuk itu, Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar Kelly bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. Dengan kemampuan yang dimiliki, Chris pun memimpin rencana penggerbegan ini. Dimulai dengan melumpuhkan mobil yang di dalamnya ada Liza, Chris pun mengarahkan di mana dan kapan Kelly harus menembak sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Liza pun keluar dari mobil tapi masih belum aman karena di sana terjadi adegan tembak-tembakan yang membuat Liza harus lari ke dalam sebuah bangunan. Dan ujung-ujungnya Liza kembali dijadikan sandera dan mereka masuk ke dalam sebuah kapal. Namun tenang, dengan semua kemampuan Chris, Kelly dan tim pun bisa dengan santai berjalan di zona perang tersebut tanpa harus takut tertembak. Satu persatu anggota teroris pun dengan mudah bisa Kelly dan tim lumpuhkan, bahkan sebelum mereka akan menembak. From the doorway, 8 inches above the guardrail.
perangkap bom dan penembak jitu pun seakan tidak ada apa-apanya oleh Chris. Skywalk, second level. 6 o'clock, second level. Got him. Selanjutnya, untuk mempercepat pencarian, Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar. Sisanya, Chris akan lakukan sendiri. Di sini, Chris mengerahkan seluruh kemampuan penerawangannya untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Di sini saya jelaskan kembali bahwa seperti yang dijelaskan di awal, ketika Chris bisa melihat masa depan, otomatis masa depan itu akan berubah karena Chris melihatnya terlebih dahulu. Pada adegan ini kita bisa melihat Chris sedang melakukan kemungkinan di masa depan, namun dilakukan secara bersamaan sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Liza berada. Setelah didapatkan, mereka pun langsung menghampiri Gobang dan Liza. Gobang meminta Kelly untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian, Chris bertanya kepada Kelly, "Seberapa hebat kau dalam menembak sasaran?" Kelly menjawab, "Aku sering main PUBG." Chris pun berjalan mendekat kepada Gobang. Dan seperti adegan dalam film Matrix saat Mr. Smith menghindari peluru, Chris pun menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. You have one way out of this. Saat sampai, Kelly langsung menembak Gobang hingga tewas. Setelah semua selesai, kini giliran bomnya untuk ditemukan. Dan tak diduga, Chris melakukan kesalahan. Bomnya ternyata berada di kapal satunya lagi. Dan bom tersebut akan meledak beberapa detik lagi, sehingga Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Kemudian... Dan ternyata kita semua sudah tertipu. Karena sebenarnya itu semua belum terjadi. Kita lupa bahwa saat Chris sedang bersama Liza, kemampuannya akan semakin meningkat melebihi kemampuan 2 menit yang dimilikinya. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly di awal dengan satu syarat, untuk tidak melibatkan Liza dalam hal ini. Dan itu membuat saya sangat tertipu saat pertama kali menonton film ini. Tapi seru sih. Selanjutnya, Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Gobang berada dan mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Overall, cerita yang disajikan cukup menarik dan anti mainstream, walaupun alur cerita yang disajikan terkesan buru-buru dan terlalu cepat. Bahkan saya pribadi sebenarnya ingin melihat dari mana Chris mendapatkan kemampuan tersebut, atau kapan dan di mana dia sadar bahwa dia memiliki kemampuan tersebut. Tapi sayang nggak diceritain. Tokoh antagonis juga tidak diperdalam lagi karakternya, sehingga nggak tahu maksud dan motivasi dia meledakkan itu. Ya masih banyak celah lah. Terus dalam dialog dan beberapa logika alur cerita juga terasa belum cukup matang. Contohnya tidak ada penjelasan detail tentang kenapa Chris bisa melihat masa depan melebihi jauh saat bersama Liza. Sehingga saya sebenarnya mengatakan teori saya sendiri sih, bahwa Liza adalah cinta sejati Chris yang membuat kemampuannya semakin meningkat. Atau mungkin saja dengan pengencerotan membuat kemampuan Chris meningkat karena libidonya naik atau saripati-saripati kekuatannya muncul. Ngomong apa sih anjing? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena kita tidak seperti Chris yang bisa melihat masa depan. Satu lagi, jangan lupa subscribe channel kedua IQ7, namanya IQ7 Corporation. Di situ juga kalian bisa menonton alur film yang tidak dirangkum di sini. Kebanyakan sih requestan dari para subscriber dari kalian semua yang gak dibahas di sini, sehingga pengalaman film kalian akan bervariasi dan yang terpenting AdSense saya jadi double. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat wisuda bagi yang melaksanakan walaupun online, tapi nggak apa-apa, karena yang terpenting adalah setelah wisuda itu sendiri. Ingin jadi pengangguran seperti saya atau mencapai kesuksesan? Itu. Terima kasih. Perumahan Elit Jahiliyah.